Berusia 45 tahun, seorang tukang beca datang ke klinik dengan keluhan mata kanan kabur, perlahan memburuk sejak 3 bulan yang lalu. Keluhan dimulai 3 bulan yang lalu, perlahan menjadi buram disertai dengan melihat bintik hitam berjalan seperti semut dan lampu berkedip di sebelah kanan mata. Awalnya, pasien masih bisa melihat angkanya, kemudian menjadi semakin kabur dan sulit dibaca. Pasien masih bisa melihat ringan dan arahnya. Tidak ada riwayat mata merah, sakit, sakit kepala, mata berair, atau bidang pandang yang berkurang. Pasien memiliki riwayat tipe 2 DM sejak 1 tahun yang lalu dan jarang mengunjungi dokter. Gula darah pasien tidak terkendali. Pasien biasanya memakai kacamata minus yang kanan minus 1,25 dan plus 1,5 dan yang kiri minus 0,75 dan plus 1,5. Tidak ada sejarah asma, alergi, obat, hipertensi, atau serangan jantung. Penyakit keluarga, riwayat penyakit keluarganya, riwayat asma, alergi obat, serangan jantung, DM, hipertensinya tidak ada. Pasien tidak merokok dan tidak meminum alkohol. Hasil pemeriksaan fisiknya, kompos mentis, tanda vitalnya, tekanan darah 140/90, frekuensi nadinya 90 kali per menit, teratur, frekuensi napasnya 20 kali per menit, teratur, abdominal torakalnya juga teratur, suhu afebris, status oftalmologisnya, visusnya yang kanan 6/20, yang kiri 6/20, dengan lubang jarum tidak membaik atau dengan pinhole tidak membaik. Injeksi konjungtivanya negatif, injeksi siliarisnya negatif, edemanya negatif, jernih, konjungtiva jernih dalam bentuk bulat, terus sentral 3 mm, pupilnya bundar tengah 3 mm juga, lensa berawannya positif, fundus refleksnya positif, papilnya bulat, batasnya tegas, eksudatnya positif di makula, edema, edema terdapat pada makula, TiO-nya dalam batas normal. Hasil pemeriksaan laboratorium, hemoglobinnya 12,1 gram, hematokritnya 35,9%, SGOT-nya 15 unit per L, SGPT-nya 16 U per L, ureumnya 59 mg per dl, kreatinin 2 mg per dl, gula darah puasanya 156 mg per dl, gula darah setelah makannya 2 jam postprandial 215. Sudah, dokter. Oke. Ya, jadi kesimpulannya kan apa? Kalau disingkat ya, pasien ada kabur, ya, kabur, floaters, visus turun, makin turun ya dari sejak dari awal sampai datang lagi dia merasa lebih turun. Mata tenang, artinya nggak ada inflamasi, ya. DM tak terkontrol. DM-nya tipe berapa? DM tipe 2. Oke, DM tipe 2. Artinya kalau DM tipe 2, pasien tersebut masih punya insulin kan? Masih. Masih punya insulin. Sehingga harusnya logikanya kan masih logikanya usianya masih muda ya. Jadi 45 dia tahun, dokter. benar-benar tidak terkontrol. Dan ini pasti sudah lama karena pasien sudah mengeluh kabur. Seperti kuliah yang kemarin kan eh, kuliah retinopati kemarin dengan faktor risikonya satu kalau usia, lamanya, lamanya kena DM, kemudian terkontrol apa tidak, ada faktor risiko lain apa tidak, ya. Nah, pasien ini kayaknya kan nggak ada faktor risiko lain ya, ya. Faktor risiko lain tadi dari anamnesnya nggak ada, hanya ada DM tak terkontrol. Berarti pasien ini sangat-sangat tidak terkontrol mestinya, karena di usia yang 45 sudah terdapat udem makula dan ada eksudat. Ya, jadi apa tahu udem makula? Ada yang bisa jawab?
Apa ödem makula? Kapan pasien dikatakan punya ödem makula? Ya, saya ulang kuliah yang kemarin. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan dokter. Oke, jadi dikatakan ödem makula ya apabila ada penebalan dari retina atau makula retina di sini. Penebalannya sekitar 500 mikron ya. Ketebalan 500 mikron hanya bisa dilihat dengan alat namanya OCT. OCT, Optical Coherent Tomography. Besok kalau kalian koskap di rumah sakit mata ada. Ya, kalau tanpa alat itu kita nggak bisa melihat berapa mikron. Sehingga yang dilakukan dokter mata untuk mendiagnosa adanya ödem makula dengan melihat secara klinik namanya CSME. CSME singkatan dari Clinical Significant Macular Edema. Jadi secara signifikan, clinically, secara klinis kita bisa melihat adanya macular edema. Nah, adanya macular edema secara klinis, ya kalau kita menggunakan fundoskopi, kalau kita tidak mempunyai OCT, karena OCT ini mahal sekali, tidak semua dokter mata bisa menikmati mempunyai OCT ya, sehingga kita hanya yang pasti punya kan fundoskopi. Kita lihat dengan fundoskopi maka akan nampak eksudat. Ini eksudat ya, putih-putih ini eksudat yang luasnya sama dengan luas papil. Ini kan ini luas nih ya. Ini mulai dari sini ke sini bahkan ada di sini-sini. Ya, ini sudah lebih dari diameter papil sehingga inilah yang dinamakan CSME atau Clinical Significant Macular Edema. Ya, kalau pasien sudah makulanya sudah kena pasti akan sangat kabur. Ya, paham? Paham dokter. Oke. Terus apalagi ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya mau tanya mengapa di situ terjadi hard exudate dokter? Ya, terjadi hard exudate karena di daerah ini kalian lihat sudah mulai ada pembuluh darah baru di mana-mana, ya. Artinya, terjadi kerusakan pembuluh darah. Sudah terjadi mikroangiopati sehingga terjadi kebocoran. Nah, darah keluar dari pembuluh darah, ya, darah keluar dari pembuluh darah. Kalau terjadi di daerah sini yang bukan di makula, terjadi di perifer, ya, di retina-retina yang lain, di bagian retina yang lain seperti ini. Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan dokter. Oke, apabila terjadi di sini dan tidak terjadi di makula, maka tidak akan menyebabkan penglihatan kabur, ya. Jadi kalau terjadi kebocoran di pinggir-pinggir yang bukan makula, maka tidak akan menyebabkan kabur. Eksudat berasal dari darah yang keluar dari pembuluh, sehingga dia ada di jaringan retina. Ya, awalnya bentuknya darah. Kemudian karena sebagian kan darah kan diabsorpsi sama jaringan di sekitar. Tapi proteinnya tidak akan terabsorpsi. Dan eksudat adalah protein-protein yang berasal dari darah yang keluar dari pembuluh darah. Ya, jadi selama eksudat dan darah ini tidak di makula, maka pasien tidak akan mengeluh kabur. Ya, karena kalian tahu bahwa makula penuh dengan sel kerucut, sel konus yang fungsinya untuk melihat detail, untuk melihat sentral. Kalau kita baca, ya yang kerja adalah makula ini. Ya. Terjawab? Bisa terjawab dokter. Oke. Ya dokter. Apalagi
Ada yang tanya lagi nggak ya? Ada pertanyaan? Ada dokter, tadi Ratna bertanya tapi Ratna suaranya suaranya gemresek, Suaranya Ratna nggak gemeresek. kedengeran. Oke, diulang lagi yuk yang tanya. Tadi aku juga nggak dengar, tak pikir kalau ada yang di kloset. Yuk, siapa yang tanya Dokter, lagi? saya izin bertanya, dokter. Ya, diulang. Yuk, oke. Ya, suaranya nggak kedengaran Ratna lagi. suaranya. Ini Ratna ya? Tadi yang tanya Nggih, Ratna dokter. lagi? Atau yang lain Nggih, Ratna dokter, dulu? tapi suaranya gemresek. Coba kalau selain Ratna coba. Kemeresek apa enggak? Saya izin bertanya, dokter. Oke. Siapa ini? Saya Aprida. Oke. Dokter, yang membedakan kalau dari gejala antara retinopati diabetik, hipertensi, sama makulopati itu apa, dokter? Gejalanya yang membedakan? Oke. Saya buka gambarnya lagi. Kalau suara saya nggak kemeresek ya? Oke. Enggak, dokter. Jadi kalau retinopati hipertensi, dia bentuk perdarahannya beda, flame shape bentuknya. Ya, seperti terbakar gitu. Karena kerusakan pembuluh darahnya berbeda. Kemudian eksudatnya bukan hard eksudat seperti ini, tapi cotton wool spot, seperti kapas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pembuluh darahnya tidak pecah-pecah seperti ini. Ini mikroangiopati. Kalau pembuluh darah pada retinopati diabetes, dindingnya terjadi kerusakan dinding. Aneurisma, mikroaneurisma dulu, kemudian mikroangiopati, terus aterosklerosis. Ini tidak akan berkelok-kelok seperti ini, ya, tapi akan lurus-lurus per wire, ya. Itu. Terus kalau makulopati, dikatakan diabetik makulopati apabila makulanya kena. Misalnya gambar ini, misalnya nggak ada ya, misalnya pada ini. Nah, ini sudah ada semua. Ini sudah ada perdarahan ya, ini sudah ada sudah mulai ada makulopati meskipun belum nampak banget, tapi sudah ada nih. Karena kerusakan di makula sini sudah selebar papil ya. Nah, ini sudah ada. Yang ringan nggak ada ya, saya nggak punya gambar yang ringan. Ya, sayangnya saya nggak punya gambar yang ringan ya. Ini juga sudah ada makulopati, ya, sudah ada kerusakan makula karena lebarnya ini, diameternya ini sudah sama dengan lebih gede dari diameter papil. Ya, dikatakan bahwa ada makulopati kalau kerusakan pada makula lebih dari atau sama dengan diameter papil. Nah, kalau makulopati seperti itu. Jadi retinopati biasa tambah kerusakan pada makula itu diabetik makulopati. Nah, kalau retinopati hipertensi seperti tadi, perdarahannya beda, kemudian kerusakan pembuluh darahnya juga beda. Jadi arterinya mengecil, venanya melebar, ya. Kemudian eksudatnya juga beda, cotton wool spot seperti eksudat pada seperti kapas, ya. Terjawab Afrida ya. Iya, dokter. Terus ini jadi adanya kerusakan pada makula atau makular edem atau makulopati pada retinopati diabetik adalah indikasi untuk segera dilakukan laser, ya. Jadi meskipun ada eksudat tapi di pinggir sini bukan di makula, tidak dilakukan laser. Jadi laser hanya dilakukan kalau terjadi eksudat pada makula. Ya. Iya, Ada yang tanya lagi? Kalian benar-benar
kalian pernah dengar nggak ada injeksi anti VEGF? VEGF tahu nggak? Nggak tahu dokter. Hah? Faktor VEGF ada yang ngerti VEGF nggak singkatan Faktor apa? vascular endothelial growth factor. Ya, oke, pinter. Jadi ada zat namanya anti VEGF. Ya, contohnya adalah seperti Avastin, Lucentis, ya. Itu obat-obat itu kita masukkan ke dalam vitreous pada kasus di mana banyak kita temukan pembuluh darah baru. Nah, ini kalian lihat banyak pembuluh darah baru ya di sini ya. Ini neovaskularisasi, kemarin saya sudah cerita bahwa neovaskularisasi seperti ini dia sangat rapuh, bahkan di sini pun ada ya pembuluh darah baru seperti ini. Nah, ini kalian lihat sudah banyak ya. Nah, ini sangat rapuh sehingga mudah berdarah. Nah, pada kasus ini kecuali kita lakukan laser, juga kita suntikkan anti VEGF intravitreal. Ya, untuk membuat agar pembuluh darah ini resolve, ya, pembuluh darah baru itu resolve, dan laser gunanya untuk mengurangi udem, ya, untuk mengurangi udem dan juga untuk merusak pembuluh darah baru ini dirusak dengan laser, ya. Jas laser mana ya, kok nggak ada ya? Oh ini, nah ini bekas-bekas laser, ya. Jadi ini adalah gambar bekas-bekas laser. Jadi lasernya kita laser fotokoagulasi laser yang menyeluruh, panretinal photocoagulation, itu kita menyeluruh, yang tidak boleh, makula nggak boleh dilaser loh ya. Kalau makula dilaser ya udah buta. Ya, jadi makulanya nggak boleh kena sehingga mengurangi asfiksi, hipoksi, mengurangi hipoksi ya. Pembuluh darah baru rusak sehingga kemungkinan untuk terjadi perdarahan vitreous diminimalisir. Itu. Ada pertanyaan lagi? Dokter izin bertanya. Ya, oke. Dokter, untuk perbedaan keluhan pada pasien yang mengalami retinopati, diabetes, dan HTN itu perbedaan keluhan pada matanya apa gitu, dokter? Dan hipertensi? Nggih. Oh, nggak ada. Sama Nggak berarti, ada. dokter, keluhannya? Sama kabur. Tapi kalau kita bersama. Tapi kalau kita analisis lebih jauh lagi, maka pasien datang semua dengan kabur. Lebih jauh lagi adalah adanya penurunan kontras. Kalau pada hipertensi yang terjadi ada penurunan kontras, ya lebih ke arah skotoma, jadi benar-benar gelap. Mana yang pembuluh darah, mana yang terjadi arteriosklerosis, terjadi sumbatan, maka di situ lapang padang di situ yang rusak. Ya, tapi kalau hipertensi ini dia melihat siang hari seperti sore. Ya, jadi kontras sensitivity-nya turun. Ya. Oke, terima kasih, dokter. Ada pertanyaan lagi? Dokter, saya mau bertanya, dokter. Ketika tadi sudah dilakukan laser, dokter, apakah cotton wool spot itu akan jadi hilang? Bukan cotton wool spot, no. Ini hard exudate. Oh ya, hard exudate. Ya, jadi hard exudate. Aku tak jawab, sih ada yang telepon. Ya, kalau nggak akan hilang. Jadi hard exudate itu nggak, exudate itu dia akan jadi dibawa seumur hidup sama pasien. Nggak akan hilang. Ya, hanya saja bengkaknya hilang kalau setelah kita laser. Dengan catatan gula darahnya terkontrol loh ya.
Nah, Kalau gula darah nggak terkontrol, akan terjadi kebocoran terus-menerus, akan terjadi kerusakan endotel terus-menerus, ya, sehingga ya, akan terjadi kerusakan yang hebat di situ dan bisa menyebabkan terjadinya traksi eh, abrasi retina traksi. Jadi itu kan sudah itu kan keras tuh, keras ya, tebal, sehingga dia bisa membuat retina lepas. Jadi ablasi retina eksudatif, ya. ya. Terima kasih dokter. Berarti awalnya tetap sebelum eksudat itu sebenarnya eksudat biasa yang apa namanya cairan seperti ini ya dokter. Cairan dari sisa-sisa dari darah itu, Ya, terima kasih yaitu dokter. adalah eksudat terdiri dari protein. Protein kan nggak harusnya ada di retina tuh, dia nongkrong di situ sehingga kan terjadi peradangan. Jadi tetap patofisiologinya pertama adalah mikroangiopati, mikroaneurisma, pembocoran, darah keluar, sel darahnya diresepsi oleh tubuh, tapi proteinnya plasma akan memicu terjadinya peradangan kronis di situ. Terima kasih dokter. Tetap ada patofisiologinya tetap melibatkan peradangan kronis. Terima kasih dokter. Ada lagi? Ya dokter, saya bertanya lagi. Oke. Dokter, ini pada skenario yang tadi itu dikatakan pemeriksaan visusnya dengan OD 6/20 dan OS 6/20. Nah, pada pemeriksaan dengan pinhole itu kenapa tidak terjadi perbaikan gitu dokter? Ya. Kemudian ini lensanya ada cloudy-nya positif. Nah, yang menyebabkan cloudy ini ku napa gitu dokter? Oke. Ada lagi? Ya. Ya, terima Ya. kasih dokter. Jadi pinhole adalah kalau kita mengukur refraksi seseorang misalnya 6/20, kita lakukan pinhole bisa 6/6, artinya kelainan pasien, artinya pasien mengeluh kabur itu karena ada kelainan refraksi, ya. Tapi ini meskipun di pinhole tetap nggak bisa 6/6, artinya bukan kelainan refraksi, ya. Jadi pinhole adalah cara kalian untuk mengetahui apakah pasien ini kabur karena kelainan refraksi atau karena kelainan yang lain. Ya. Nah, paham ya itu ya? Jadi nanti kalau kalian senarionya kelainan refraksi, misalnya di senario pasien 6/12 atau 6/20, di pinhole jadi 6/6. Nah, setelah itu kalian harus bilang, ya, meskipun kalian harus ngomong karena di pinhole bisa 6/6, maka kelainan pada pasien adalah kelainan refraksi, maka akan saya lakukan pengukuran kelainan refraksi, kemudian baru diukur, ya. Tapi kalau di pinhole tidak jadi 6/6, artinya pasien penurunan visus pada pasien bukan karena refraksi, karena sebab lain. Nah, kita lakukan pemeriksaan yang lain, ya, dengan melakukan funduskopi, dengan melakukan pemeriksaan lensa, lensanya ternyata cloudy atau keruh, ya. Lensanya keruh artinya ada katarak, ya. Di situ lensa ditulis cloudy, artinya ada katarak, ya. Setelah dilihat, oh ada katarak satu, kita temukan ada katarak. Kemudian pada pemeriksaan fundus kita menemukan kelainan yang lain lagi seperti tadi makula udim, ya. Oh ternyata ada retinopati. Jadi diagnosa pada pasien ini adalah katarak dan retinopati diabetik dengan makular udim, ya, dengan CSME atau clinical significant macular edema. Ya, karena kita tidak punya OCT, ya. Terima kasih dokter. Oke. Ada pertanyaan lain? Dokter, saya izin bertanya lagi. Oke. Dokter, apakah pemeriksaan penunjang untuk retinopati hipertensi itu sama dengan pemeriksaan penunjang retinopati diabetik? Itu yang pertama, dokter. Terus yang kedua,
apakah eh, untuk retinopati hipertensi itu ada juga untuk penggunaan laser? Ada indikasi untuk dilakukannya laser, dan lasernya namanya apa, dokter, kalau ada? Terima kasih. Oke, jadi pemeriksaannya beda ya, karena pada retinopati hipertensi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita menemukan retinopati hipertensi, ya satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menasihati pasien, memotivasi pasien untuk meregulasi tensinya. Jadi nggak ada terapi, jadi nggak ada laser, nggak ada injeksi VEGF, anti VEGF, nggak ada, ya. Jadi pemeriksaan penunjangnya juga nggak ada, hanya pemeriksaan fundoskopi seperti biasa dan pemeriksaan lapang pandang. Karena biasanya berhubungan dengan kemarin seperti yang saya sampaikan kemarin pada lintasan visual itu, bisa ada stroke. Ya, misalnya stroke di oksipital atau ada stroke di daerah lintasan visual itu. Ya, jadi itu bisa didiagnosa dengan cara pemeriksaan lapang pandang dan scan, head CT scan. Tapi untuk mata tidak ada penanganan yang spesifik. Ya, jadi kalau untuk DM, retinopati diabetika, pemeriksaan penunjangnya namanya OCT, ya, OCT okuler okuler koheren tomografi. Ya, itu dia bisa melihat lapisan-lapisan retina. Ya. Jadi di retina kan ada 10 lapis. Nah, itu nampak di situ di OCT itu bahwa oh yang enggak benar adalah lapisan di sini di membrana limitan atau pada epitel pigmen retina seperti itu. Jadi akan nampak. Nanti oh ini udim, oh ini terjadi lepas, retinanya lepas di bagian sini, ya, agar kita mudah kalau melakukan operasi untuk menempelkan retina yang lepas. Yang ketiga, yang penunjang lain adalah USG. Ya, USG diperlukan apabila ada perdarahan vitreus, ya, atau ada ablasi untuk meyakinkan apakah ada ablasi apa tidak, apakah ada perdarahan, kita lakukan pemeriksaan penunjangnya USG. Jadi OCT dan USG. Ya, untuk retinopati diabetik. Kalau hipertensi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, hanya menganjurkan pasien untuk meregulasi atau mengatur hipertensinya. Itu paham? Iya, dokter, terima kasih. Ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Ada, dokter. Iya. Mau tanya bedanya saja sih yang proliferatif sama non proliferatif diabetik itu apakah hanya dicirikan oleh timbulnya proliferasi pembuluh darah atau neovaskularisasi tadi, dokter? Iya. Jadi pada non proliferatif itu belum ada kerusakan, belum ada pembuluh darah baru, ya, belum ada proliferasi neovaskularisasi. Kalau sudah ada proliferasi neovaskularisasi itu sudah masuk ke PDR. Yeah. Ya, karena terapinya kalau yang PDR kita harus cepat-cepat suntik anti VEGF, tidak sekedar laser. Kalau misal yang non proliferatif berarti masih belum dilakukan ini ya, dokter, suntik VEGF. Belum perlu anti VEGF, hanya laser saja. Lasernya panretinal, jadi keseluruhan. Terima kasih, Kecuali dokter. makula ya, seperti yang tadi gambarnya ya, ada di bahan kuliah. Iya. Oke, terima kasih, dokter.
Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau tanya lagi? Dokter, sebenarnya penyakit rubeosis iridis itu seperti apa ya dokter? Karena ini kan ada hubungannya nggak ya dokter? Pak, rubeosis iridis kan pembuluh darah baru pada iris. Oh gitu. Ya. Jadi rubeosis iridis adalah pembuluh darah baru pada iris. Ya. Jadi kalau pada retina, bentar. Ya, pada misalnya terjadi seperti ini. Ini ada perdarahan, meskipun sudah di laser ini adalah jejas laser. Terus mana lagi ya yang berat ya? Nah, misalnya ini terjadi neovaskularisasi di mana-mana. Hampir seluruh retina terjadi neovaskularisasi, ya. Nah, neovaskularisasi ini akan maju ke depan karena kan ada hubungannya tuh retina dan jaringan yang di depannya lagi ada hubungannya kan. Jadi bisa sampai ke korpus ciliare atau badan silier yang kemudian akan nerobos ke iris. Ini kan seperti keganasan nih, neovaskularisasi ini. Ya, akhirnya neovaskularisasi ini kalau tidak diurusi, kalau tidak segera diinjeksi anti-VEGF, karena anti-VEGF ini mahal. Tidak semua orang mampu membayar ya, mahal sekali. Satu flakonnya sekitar 6 juta. Itu yang murah, yang Avastin, yang non-laber. Kalau yang bagus, yang original produk, satu filenya itu harganya 13 juta, sehingga kami memberi tarifnya 16 juta untuk injeksinya. Ya, ke pasien. Itu tidak semua orang mampu dan harus disuntik kalau sudah seperti ini, nah ini harus disuntik paling tidak 4 kali setiap bulan, sebulan sekali. Karena anti-VEGF itu ada di vitreous selama 4 minggu sampai 5 minggu. Ya, kalau itu terjadi terus-menerus, pembuluh darah baru terus-menerus, dia akan maju ke anterior. Ya, melalui ora serrata, melalui korpus ciliare, kemudian ke iris, ke sudut, dan kalau sudah ke iris, sudah menutup sudut iridokorneal, tempat di mana di situ ada trabeculum meshwork, sehingga akan terjadi glaukom neovaskuler. Ya, terima kasih dokter. Paham ya? Ya paham dokter. Kalau sudah glaukom neovaskuler, ya udah sudah sulit sekali, jarang sekali kita ada dokter mata bisa mengatasinya. Ya, dan pasien akan sepanjang hayatnya akan dalam posisi kesakitan terus-menerus karena tekanannya tinggi sekali. Ya, akhirnya bisa berakhir dengan dilakukan eviscerasi atau pengambilan bola mata. Ya, kalau pasien sudah sangat-sangat kesakitan dan tidak ada yang bisa kita lakukan, ya sudah diambil bola matanya. Ya, dokter sambung. Ada pertanyaan lagi? Dokter, izin bertanya. Oke, apa? Perbedaan pembentukan dari hard exudate sama cotton wool spot apa gitu dokter? Hampir sama. Jadi semua berawal dari adanya darah, ya. Hanya saja cotton wool spot yang terjadi pada retinopati hipertensi itu karena pembuluh darah pecah, bukan mikroangiopati atau mikroaneurisma. Kalau mikroaneurisma dia berawal dari kebocorannya mikro juga, kebocoran sedikit-sedikit sehingga pasien tidak tahu. Tapi kalau pada kelainan pembuluh darah karena hipertensi, dia aterosklerosis dulu. Aterosklerosis, tensi tinggi, maka pembuluh darah yang kecil akan pecah, termasuk kecuali pembuluh darah otak, pembuluh darah mata. Ya, akan pecah dan pada saat resolve ya, maka akan
meninggalkan cotton wool spot. Makanya dia lebih gede, tidak kecil-kecil, eksudatnya tidak kecil-kecil tapi seperti hamparan kapas. Jadi dia lebih luas karena merebes pembuluh darah yang pecahnya beda, kerusakannya beda. Ya, gambarannya pun beda. Ya. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Ada yang lain lagi? Dokter, mohon maaf izin bertanya. Oke. Untuk indikasi dari terapi laser sendiri itu apa ya dokter? Kan untuk yang tadi non-proliferatif dan proliferatif itu pasti juga terapinya kan berbeda, tidak sama. Itu indikasinya bagaimana ya dokter yang laser itu? Ya, jadi indikasi laser kalau kita menemukan adanya CSME atau Clinical Significant Macular Edema atau edema makula. Ya, kalau kita menemukan itu, meskipun tidak ada pembuluh darah baru, kita harus lakukan laser. Ya, pada NPDR atau non-proliferatif retinopati diabetik, NPDR. Pada NPDR, kalau disertai dengan adanya edema makula, maka harus kita lakukan laser secepatnya. Ya, agar udem tidak terjadi terlalu berat. Karena udem terlalu berat dan sudah tadi menumpuk banyak di situ, nanti akan sulit untuk diperbaiki. Ya, kalau jadi maksud saya bukan berbeda. Artinya kalau NPDR dengan clinical dengan CSME itu hanya laser. Tapi kalau kita sudah menemukan adanya pembuluh darah baru, dengan laser saja akan sulit, sehingga ditambah dengan anti VEGF. Jadi kalau PDR atau proliferatif diabetik retinopati itu kecuali di laser, juga disuntik dengan anti VEGF. Ya. Jadi indikasi laser kalau ada CSME atau macular edema. Paham? Ya dokter, terima kasih. Ada yang lain lagi? Dokter ingin bertanya dokter. Oke. Iya. Sebenarnya itu saya masih belum terlalu paham dokter. Kenapa itu mesti di laser gitu loh dokter? Fungsi tujuannya itu apa sih dokter? Iya, jadi pada edema makula karena diabetes, jadi akan terjadi kerusakan. Awalnya akan terjadi di situ ada proses inflamasi karena ada pembuluh darah yang merembes, ya, yang merembes karena rusak karena terjadi kerusakan endotel yang lama, yang kronis endotel rusak, ya, sehingga terjadi perembesan darah sedikit demi sedikit. Nah, kalau itu terjadi di perifer, maka tidak akan bermasalah karena visus pasien tidak akan terganggu, ya, karena nyawa mata pasien kan ada di, ya, nyawa pasien ada di papil ini, ya, dan di sini. Nyawa mata pasien itu di sini. Kalau di sini dan di sini baik, meskipun ada kelainan di sini, di pinggir, maka pasien belum akan mengeluh, belum akan terganggu. Dia masih bisa nyupir, masih bisa baca, masih bisa lihat TV, masih bisa lihat handphone, ya. Dan pasien tidak akan mengeluh dan dia tidak akan pergi ke dokter. Tapi dengan berjalannya waktu, di mana gula makin tidak terkontrol, ya, sehingga kerusakan akan bertambah. Dan kalau pembuluh darah di sekitar makula mulai rusak, maka akan terjadi kebocoran juga di sekitar makula sini dan akan menimbulkan bengkak, udem, ya, pembuluh darah keluar, ada banyak protein darah yang nempel di mana-mana. Nah, sehingga terjadi penebalan atau pembengkakan dari makula, sehingga pasien tidak bisa membaca lagi, pasien nggak bisa nyupir lagi, pasien nggak bisa melihat, membaca, melihat TV, akan sangat terganggu karena yang rusak adalah daerah sentral. Nah, fungsi laser adalah satu, dia untuk menghilangi bengkaknya. Dengan di laser, maka cairan-cairan yang ada di sini akan resolve.
ya, akan resolve. Kedua, pembuluh darah yang rusak, yang di laser, ini di laser semua nih. Nah, itu akan menyebabkan tidak resiko untuk berkembang. Visus tidak akan kembali baik, hanya visus sedikit sekali ya, misalnya tadinya 6/20, setelah di laser tidak bisa jadi 6/6 loh ya. Selama sudah mengenai makula, visus tidak akan mungkin baik. Ya, kita tidak pernah bilang ke pasien bahwa laser untuk mengobati itu tidak. Jadi laser dan anti-VEGF tidak untuk mengembalikan visus pasien. Karena ini adalah irreversible. Ya. Fungsi laser hanya untuk menghilangkan, mengurangi atau menghilangkan UD makula sehingga pasien bisa lebih nyaman. Ya, tapi eksudat tidak akan hilang. Ya. Jadi satu fungsi laser untuk menghilangkan inflamasi di sini, setelah di laser dilokalisir dengan harapan pembuluh darah yang masih bagus, tidak ngurusi yang rusak. Ya, jadi untuk menghilangkan UD dan untuk menghilangkan pembuluh darah baru yang ada, yang sudah mulai ada. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak melakukan angiografi atau kita lakukan fluoresin angiografi ini, maka kita tidak tahu mana yang bocor. Ya, mata kita dengan hanya mengandalkan funduskopi itu tidak mungkin bisa melihat ada kebocoran mikro. Ya, sehingga makanya kenapa harus lasernya keseluruhan? Karena kita tidak bisa mengendalikan kecuali kita punya OCT. Kalau kita punya OCT, kita foto dengan fluoresit, mana yang bocor itu yang di laser. Tapi tidak banyak dokter mata yang beruntung bisa membeli OCT. Sehingga terapi yang dianjurkan adalah melaser seluruhnya kecuali makula. Ya, dengan harapan pembuluh darah yang bagus, ini hanya akan ngurusi makula saja. Dia tidak akan direweli oleh seluas ini yang sudah rusak. Dan juga untuk mengurangi inflamasi. Itu fungsi laser. Nggak bisa diterima nggak? Bisa, dokter. Ya, jadi bukan untuk ngobati loh ya. Iya, dokter. Kita nggak boleh memberikan harapan apapun pada pasien dengan diabetes. Ya, karena kita tidak tahu, apalagi sekarang, zaman BPJS. Zaman BPJS ini, sejawat-sejawat penyakit dalam, maaf nih ya, itu hanya memeriksa kadar gula darah puasa. Mereka tidak berani memeriksa 2 jam PP. Karena kalau dilakukan 2 jam PP tinggi, mereka akan dikejar oleh pasien untuk minta obat lebih bagus lagi atau lebih banyak lagi. Dan itu lebih dari klaim. Ya. Jadi nanti kalau di lapangan akan beda dengan di era BPJS ini akan beda dengan teori saat kalian belajar. Ya, karena banyak sekali masalah yang harus dihadapi. Gitu. Paham ya? Paham, betul. Apalagi? Izin bertanya, dokter. Oke. Untuk komplikasi dari retinopati diabetika ini sendiri apa saja nih, dokter? Komplikasi? Ya, oke. Jadi yang pertama komplikasinya kan retinopati diabetik, vitreous hemorrhage, ya perdarahan vitreous ya. Jadi kalau seperti ini, misalnya ada dari ini, tidak kita terapi dengan bagus, maka dia akan berkembang menjadi seperti ini, ya. Pembuluh darah yang ini akan jadi makin banyak ketumpuk dan bisa seperti ini. Ya, seperti ini kalau pasien berkegiatan ini kan udah sekali pecah nih. Kita gerak-gerak mau ya, vitreous kan gerak-gerak terus tuh. Selama kita ngelirik sana, ngelirik sini ini gerak-gerak. Nah, ini pecah. Kalau ini pecah kan masuk ke vitreous.
Ya, jadi satu vitreous hemorrhage. Setelah vitreous hemorrhage, glaukom neovaskuler. Ya, berawal dari rubeosis iridis tadi yang ditanyakan. Ya, yang akan berakibat jadi glaukom neovaskuler. Yang kemudian glaukom neovaskuler akan terjadi, akhirnya akan terjadi kerusakan dari nih glaukom neovaskuler ya. Ya, ini ada neovaskularisasi pada iris, nampak ya di situ ya. Nah, setelah itu korpus ciliara rusak. Setelah korpus ciliara rusak akan terjadi ptisis. Ya, kalau sudah terjadi ptisis seperti ini, pada kasus ini visus sudah 0 nih. Pasien dengan seperti ini visus 0, pasti sudah 0. Nah, kemudian akan berakhir seperti ini. Ya, jadi komplikasinya vitreous hemorrhage, glaukom neovaskuler yang kemudian akan berakhir menjadi ptisis bulbi atau bola mata yang mengkerut. Ya, mengkerut ya. Paham? Oke, dokter. Oke. Ada yang bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi enggak? Ada pertanyaan lagi enggak? Insya Allah tidak ada, dokter. Udah cukup? Kemarin soal-soalnya udah dibahas, udah semua ada jawabannya kan ya? Belum, dokter, masih ada yang menjawab, dokter. Masih belum semua, dokter. Oke. Karena nanti soal-soal itu yang keluar hanya sedikit, paling 5, 6, 7 gitu. Soal ujiannya dari sana, dokter? Oh, dari situ. Diambil dari situ. Ya, baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ada pertanyaan lagi? Masih ada skenario yang harus dibahas nggak? Sama saya? Nggak ada? Insya Allah tidak ada, dokter. Soalnya ini sudah minggu terakhir, dokter. Ujiannya kapan? Kalau tidak ada kendala, hari Sabtu nanti, dokter. Sabtu depan? Sabtu ini, dokter. Oh, oke. Ya. Ujiannya dari situ ya? Iya, dokter. Ada pertanyaan? Udah? Sudah, dokter. Oke, berarti kalau udah bisa kita akhiri ya? Iya, dokter. Ya, semoga semua lulus ya. Nanti Amin. ujiannya ya. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.